Ini mengisahkan kisah terbaik yang pernah ada tentang Siti, seorang TKW muda yang penuh ambisi, tidak percaya dengan mitos Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Ia menganggap semua itu hanya cerita kuno tanpa makna. Namun, keangkuhannya membawanya pada pengalaman mengerikan. Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding penuh haru. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, tinggal seorang perempuan muda bernama Siti. Ia adalah anak sulung dari keluarga sederhana. Kehidupan keluarganya begitu keras, dengan ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani dan ibunya seorang penjual jamu keliling. Siti tumbuh menjadi wanita yang mandiri, tangguh, dan penuh ambisi. Namun, kehidupan di desanya yang keras membuatnya bermimpi akan kehidupan yang lebih baik. Setelah lulus SMA, Siti memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri, berharap dapat membantu perekonomian keluarganya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada kerabat dan teman-temannya. Ada satu momen yang tak terlupakan, saat Siti mengunjungi bibinya, Bu Rini, seorang dukun desa sekaligus penjaga tradisi. "Siti, sebelum berangkat, kamu harus ingat, lautan adalah tempat yang sakral," kata Bu Rini dengan nada serius. "Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, adalah penjaga laut dan seisinya. Hormati beliau, dan jangan pernah meremehkan kehadirannya." Siti hanya tersenyum tipis mendengar nasihat itu. Dalam hatinya, ia merasa semua itu hanyalah mitos yang tak berdasar. Ia adalah wanita modern yang percaya pada ilmu pengetahuan, bukan tahayul. "Bibi, saya tahu Bibi percaya akan hal itu, tapi saya rasa ini semua hanya cerita untuk menakut-nakuti," jawab Siti santai. "Saya akan baik-baik saja." Bu Rini menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca masa depannya. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Hari keberangkatan Siti pun tiba. Ia naik bus menuju pelabuhan di Surabaya, di mana ia akan menumpang kapal menuju negara tempat ia bekerja, Malaysia. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Saat bus melewati jalur pantai, Siti sempat melihat lautan luas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, ia tidak merasakan apa-apa selain rasa kagum terhadap keindahan alam. Baginya, laut hanyalah bentangan air tanpa makna mistis. Sesampainya di pelabuhan, Siti bersama rombongan TKW lainnya naik ke kapal besar yang akan mengantar mereka. Saat kapal mulai berlayar, beberapa penumpang berbincang-bincang soal Nyi Roro Kidul. Salah seorang perempuan, yang usianya lebih tua dari Siti, menceritakan kisah seram tentang hilangnya seorang pelaut karena tidak menghormati sang ratu. Katanya, siapapun yang tidak percaya atau menghina beliau akan ditarik ke dasar laut, ucap wanita itu dengan suara pelan, hampir berbisik. Namun, Siti hanya tertawa kecil. "Mbak, zaman sekarang, mana ada hantu di laut? Kalau ada yang tenggelam, itu karena arusnya kuat, bukan karena hal-hal gaib," jawabnya santai. Para wanita lain saling pandang, merasa ucapan Siti terlalu berani. Salah satu dari mereka, bernama Murni, mencoba memperingatkan Siti. "Siti, tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya, tapi sebaiknya jangan mengucapkan hal seperti itu di tengah laut. Kita tidak tahu apa yang mendengar," ucapnya dengan nada serius. Siti menghela napas, merasa percakapan itu tidak ada gunanya. Dalam hatinya, ia merasa semua ini hanya hayalan belaka. Ia bahkan sempat memikirkan bagaimana orang-orang masih bisa percaya pada hal-hal kuno seperti itu di zaman modern ini. Malam harinya, kapal berlayar di tengah laut yang gelap. Bulan bersinar redup di atas langit, dan suara ombak menjadi latar belakang yang menenangkan. Siti berdiri di dek, menikmati angin malam yang sejuk. Ia merasa bebas, seperti burung yang akhirnya bisa meninggalkan sarangnya. Namun, saat ia sedang asyik memandangi laut, seorang pria tua, yang ternyata adalah salah satu awak kapal, menghampirinya. Ia membawa lampu kecil dan menatap Siti dengan sorot mata tajam. "Anak muda, apa kau tidak takut berdiri di sini sendirian?" tanyanya. Siti menggeleng. "Tidak, Pak. Saya justru suka melihat laut di malam hari. Indah sekali." Pria tua itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Laut memang indah, tapi juga penuh misteri. Banyak yang lebih tua darimu hilang di sini. Ingatlah, hormati laut dan segala penghuninya." Siti hanya tersenyum kecil, merasa nasihat itu berlebihan. Ia kembali ke kabinnya tanpa memikirkan apapun. Baginya,
Semua peringatan itu hanyalah cerita lama yang diwariskan tanpa dasar. Namun, malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik bergaun hijau berdiri di tengah laut. Wanita itu memanggil namanya dengan suara lembut namun dingin. Siti terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi biasa, bukan pertanda apapun. Akan tetapi, firasat aneh mulai menghantui pikirannya. Sesuatu di dalam dirinya, meskipun kecil, mulai merasa ragu akan keyakinannya selama ini. Setelah sampai di negara tujuannya, Siti mulai menjalani kehidupan sebagai TKW. Ia bekerja di sebuah keluarga kaya di Kuala Lumpur, menjaga anak-anak dan membantu pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan itu tidak mudah, tetapi Siti adalah pekerja keras. Ia selalu berusaha menunjukkan yang terbaik, meskipun majikannya seringkali keras dan tidak peduli pada kesejahteraannya. Hari-hari berlalu, dan Siti mulai merasa terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, ada sesuatu yang terus membayanginya sejak perjalanan di kapal, mimpi tentang wanita bergaun hijau itu. Awalnya, ia menganggapnya sebagai bunga tidur, tetapi mimpi itu kembali berulang beberapa kali. Setiap kali, wanita itu tampak lebih dekat, memandangnya dengan mata yang tajam namun anggun. "Kenapa aku terus bermimpi seperti ini?" gumam Siti pada dirinya sendiri suatu malam. Ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaannya, tetapi rasa penasaran itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Pada suatu hari libur, Siti bersama beberapa teman TKW-nya memutuskan untuk pergi ke pantai. Mereka ingin melepas penat setelah berminggu-minggu bekerja keras. Pantai yang mereka kunjungi adalah sebuah pantai terkenal di daerah itu, dengan pasir putih dan air laut yang biru jernih. Saat mereka duduk-duduk di tepi pantai, teman-teman Siti mulai berbicara tentang hal-hal mistis. "Dengar-dengar, di sini juga ada cerita tentang penjaga laut seperti Nyi Roro Kidul di Indonesia," ujar Lina, salah satu temannya. "Bedanya, di sini mereka menyebutnya Putri Laut." "Ah, cerita seperti itu ada di mana-mana," balas Siti dengan nada skeptis. "Sama seperti di kampung kita, itu hanya mitos yang dibuat-buat." Lina menatap Siti dengan tatapan serius. "Tapi, bukankah kamu pernah bermimpi tentang seorang wanita bergaun hijau? Itu bisa jadi pertanda." Siti tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul di hatinya. "Itu cuma mimpi. Jangan terlalu dihubung-hubungkan." Namun, jauh di dalam hatinya, Siti tahu bahwa mimpi itu terasa lebih nyata daripada mimpi biasa. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berenang ke laut, tetapi perasaan gelisah itu tetap mengikutinya. Malam harinya, Siti kembali bermimpi. Kali ini, wanita bergaun hijau itu berdiri di tengah hamparan air, tetapi laut di sekitarnya tidak tenang seperti biasanya. Ombak besar bergulung-gulung, dan angin berhembus kencang. Wanita itu menatap Siti dengan sorot mata tajam dan berkata, "Siti, jangan angkuh. Hormatilah laut dan segala isinya, atau kau akan menyesal." Siti terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia kembali menyangkal perasaannya. Baginya, itu hanyalah efek dari terlalu banyak mendengar cerita mistis dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Siti mendapat kabar bahwa seorang TKW dari desanya, Dewi, hilang di laut saat mencoba kabur dari majikannya. Cerita itu membuat bulu kuduk Siti merinding, tetapi ia mencoba tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, saat berbincang dengan teman-temannya, ia mulai mendengar desas-desus bahwa Dewi terakhir kali terlihat berjalan menuju pantai, dan ombak besar tiba-tiba muncul, menyeretnya ke laut. "Dewi tidak pernah menghormati adat kita," ujar Lina dengan nada serius. "Dia sering berkata kalau Nyi Roro Kidul itu hanya mitos. Mungkin ini balasan dari lautan." Siti tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Lina, jangan terlalu percaya hal-hal seperti itu. Ini semua kebetulan. Tidak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul atau apapun itu." Namun, Lina hanya menggelengkan kepala. "Siti, tidak ada salahnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Tidak perlu percaya, tapi jangan juga terlalu angkuh." Kata-kata Lina menggema di benak Siti. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ia mulai merasa bahwa kepercayaannya sedang diuji. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa mungkin ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Pada suatu malam,
Siti kembali bermimpi tentang wanita bergaun hijau itu. Kali ini, mimpi itu terasa begitu nyata. Wanita itu berdiri di atas air, dan sekitarnya dipenuhi cahaya hijau yang memancar seperti aura mistis. Ia mendekati Siti dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Jangan sombong, Siti. Ini adalah peringatan terakhirku. Hormatilah aku dan lautan, atau kau akan menerima akibatnya." Siti terbangun dengan jantung berdebar-debar. Ia merasa ada yang mengawasinya di kamar itu, tetapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menguatkan dirinya dan berkata pada diri sendiri bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami atau kendalikan. Dan sesuatu itu tampaknya tidak akan berhenti sampai ia mengakui keberadaannya. Hari demi hari berlalu, dan perasaan gelisah semakin menghantui Siti. Ia terus mencoba menyangkal semua pengalaman anehnya, tetapi mimpi-mimpi itu semakin sering datang, bahkan di siang hari saat ia tertidur sebentar. Kadang, ia merasa ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasinya, terutama saat ia sendirian. Namun, Siti tetap bersikeras bahwa semua ini hanya permainan pikirannya sendiri. Suatu malam, setelah menyelesaikan semua tugas rumah tangga, Siti duduk di balkon kamar majikannya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi suara ombak di kejauhan membuatnya kembali teringat pada mimpi-mimpi itu. Ia memejamkan mata, mencoba menikmati angin malam, tetapi bayangan wanita bergaun hijau kembali muncul di pikirannya. "Siti," sebuah suara lembut namun dingin memanggilnya. Siti tersentak dan membuka matanya. Suara itu terasa nyata, seperti berasal dari belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hatinya mulai berdebar, dan ia merasa bulu kuduknya meremang. "Ini hanya imajinasi," gumamnya pada diri sendiri. Ia segera bangkit dan kembali ke kamarnya, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, suara itu terus bergema di kepalanya, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar memanggilnya. Keesokan harinya, majikannya meminta Siti untuk membersihkan rumah liburan mereka yang terletak di dekat pantai. Rumah itu jarang ditempati, tetapi keluarga majikannya berencana untuk menginap di sana akhir pekan mendatang. Siti merasa sedikit lega karena bisa keluar dari rutinitas di rumah utama, tetapi ia juga merasa cemas karena harus kembali dekat dengan laut. Saat ia tiba di rumah itu, suasananya terasa sunyi dan sedikit menyeramkan. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan besar, dan angin laut berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran di sekitar halaman. Siti mulai bekerja, membersihkan setiap sudut rumah dengan teliti. Ia mencoba untuk tetap fokus, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Ketika ia sedang membersihkan jendela yang menghadap ke laut, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di atas permukaan laut, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun hijau panjang yang berkibar tertiup angin. Siti mengucek matanya, berpikir bahwa ia sedang berhalusinasi. Namun, bayangan itu tetap ada, semakin jelas seiring waktu. Wanita itu perlahan-lahan menoleh ke arah Siti, dan saat mata mereka bertemu, Siti merasa tubuhnya membeku. Mata wanita itu memancarkan cahaya yang dingin dan menusuk, membuat Siti tidak mampu mengalihkan pandangannya. "Tidak mungkin, ini tidak nyata," bisik Siti dengan suara bergetar. Namun, saat ia mencoba berpaling, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Siti merasa lututnya lemas, dan ia terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa bahwa apapun yang ia lihat barusan bukanlah imajinasi. Malam itu, Siti memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut, karena ia terlalu lelah untuk kembali ke rumah utama majikannya. Ia menutup semua jendela dan pintu, memastikan tidak ada yang bisa masuk. Namun, saat malam semakin larut, angin bertiup lebih kencang, membuat pintu dan jendela bergetar. Sekitar tengah malam, Siti mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh gemetar, mencoba mencari tahu siapa yang berjalan di luar. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang terdengar, menderu-deru di luar rumah. Saat ia kembali ke tempat tidurnya, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Siti merasa ketakutan, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil senter yang ia bawa, tetapi sebelum ia sempat menyalakannya,
Sebuah suara lembut kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Siti, aku di sini." Suara itu membuat Siti mematung. Ia tahu suara itu berasal dari wanita yang terus muncul di mimpinya. Namun, kali ini bukan dalam mimpi, ini nyata. Siti perlahan menoleh, dan di sudut kamar, berdiri seorang wanita dengan gaun hijau yang bersinar lembut di tengah kegelapan. Wanita itu tampak sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga pinggangnya. Namun, ada sesuatu yang menakutkan dalam kehadirannya. Matanya yang memancarkan cahaya hijau menatap Siti dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan. "Siti," kata wanita itu, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Aku sudah memberimu banyak peringatan. Mengapa kau terus mengabaikanku?" Siti tidak mampu berkata-kata. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya seolah-olah mengguncang udara di sekitar mereka. "Aku tidak ingin apa-apa darimu, Siti. Aku hanya ingin kau belajar menghormati. Laut adalah rumahku, dan aku adalah penjaganya. Jangan pernah meremehkanku atau lautan." Siti hanya bisa terdiam, matanya terbelalak menatap sosok di depannya. Ia merasa kecil dan tidak berdaya, seolah-olah keangkuhannya selama ini telah runtuh dalam sekejap. Siti duduk membeku di sudut kamar, tidak mampu mengalihkan pandangan dari sosok wanita bergaun hijau di hadapannya. Sosok itu, yang telah menghantui mimpinya selama berbulan-bulan, kini hadir nyata, berdiri beberapa langkah darinya. Aura dingin memenuhi ruangan, membuat Siti merasa seperti terjebak dalam dunia lain. "Siti," wanita itu berkata, suaranya selembut angin malam namun penuh kekuatan. "Aku sudah memberimu banyak peringatan. Kau begitu angkuh, menolak untuk percaya. Kini kau melihat sendiri keberadaanku." Siti menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku tidak bermaksud menghina. Aku hanya tidak percaya." "Keyakinanmu adalah hakmu," jawab wanita itu, matanya menatap tajam. "Namun, menghina, menertawakan, dan mengabaikan kepercayaan leluhurmu adalah bentuk keangkuhan. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu, Siti. Aku hanya ingin kau menghormati lautan, tempat yang telah memberi banyak kehidupan kepada manusia." Wanita itu melangkah mendekat, dan Siti merasakan udara di sekitarnya semakin berat. "Kau telah diperingatkan oleh banyak orang, bibimu, teman-temanmu, bahkan mimpi-mimpi yang telah kuberikan. Namun, kau tetap keras kepala." Siti merasa seluruh keberaniannya telah lenyap. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya lagi menyangkal apa yang ada di depannya. Dengan suara gemetar, ia berkata, Aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak seharusnya mengabaikan peringatanmu." Wanita itu mengangguk pelan, seolah menerima permintaan maaf Siti. Namun, sorot matanya tetap tajam. "Permintaan maaf tidak cukup, Siti. Kau harus belajar menghormati. Mulai sekarang, berhentilah memandang rendah kepercayaan yang berbeda darimu. Belajarlah untuk rendah hati." Siti mengangguk cepat, tidak ingin membuat wanita itu semakin marah. "Aku berjanji, aku akan menghormati lautan dan tradisi ini. Tolong maafkan aku." Wanita itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ruangan terasa lebih ringan. Cahaya hijau yang mengelilinginya mulai memudar, dan suaranya terdengar lebih lembut. "Janji itu bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri. Jika kau melanggar, lautan tidak akan memaafkanmu." Dengan kalimat terakhir itu, wanita bergaun hijau menghilang, meninggalkan Siti dalam kegelapan. Lampu kamar kembali menyala, dan suara ombak di luar terdengar tenang. Namun, Siti tahu bahwa pengalaman ini bukanlah mimpi. Ia telah melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Keesokan harinya, Siti kembali ke rumah utama majikannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya telah berubah. Ia mulai belajar untuk lebih menghargai segala sesuatu di sekitarnya, termasuk tradisi dan kepercayaan leluhurnya. Saat ia mendapat kesempatan untuk kembali ke Indonesia, Siti memutuskan untuk mengunjungi bibinya, Bu Rini. Ia duduk bersama wanita tua itu, meminum teh hangat sambil menceritakan pengalamannya.
Bu Rini hanya tersenyum, seolah-olah ia sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Kau telah belajar dengan cara yang sulit, Siti, kata Bu Rini. Nyi Roro Kidul tidak pernah mencari pengakuan, tetapi ia selalu meminta penghormatan. Kini kau tahu betapa pentingnya menghormati sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Siti mengangguk dengan penuh penyesalan. Aku menyesal telah mengabaikan semua peringatanmu, Bi. Aku terlalu sombong, merasa bahwa aku tahu segalanya. Tapi sekarang aku tahu, dunia ini lebih besar daripada yang kupikirkan. Bu Rini tersenyum lembut. Itulah pelajaran yang harus kau ingat, Siti. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Dengan rendah hati, kau akan menemukan kedamaian. Sejak saat itu, Siti menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih menghargai tradisi serta kepercayaan yang telah menjadi bagian dari warisan leluhurnya. Pengalaman dengan Nyi Roro Kidul menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya, yang tidak hanya mengubah cara pandangnya terhadap dunia, tetapi juga membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita Siti menyebar di desanya, menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bukan hanya tentang kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul, tetapi juga tentang pentingnya menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Entah itu tradisi, alam, atau kepercayaan orang lain, semuanya memiliki tempat dalam kehidupan yang harus dihormati. Dan di suatu senja, saat Siti berdiri di tepi pantai kampung halamannya, ia melihat lautan yang tenang dan damai. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Ratu Pantai Selatan. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini." Laut tetap diam, tetapi Siti merasa ada kehadiran yang lembut, seolah-olah menerima rasa syukur dan penghormatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.